Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ketemu lagi di podcast Self Healing bareng Ria Marliana di sini. Gua bakal nemenin lo kurang lebih 10 menit sampai 15 sampai 15 menit ke depan. Jangan sampai bosen ya. Ngomong-ngomong soal manusia nih. Aku punya cerita. Jadi ya backsoundnya udah mulai. Kita sebagai manusia tuh kayaknya gak bisa lepas dari yang namanya insecure ya. Sebelum aku ngomongin tentang insecure, aku punya cerita. Ya tadi udah ngomong mbak. Jadi aku punya tetangga cuy. Tetanggaku itu punya warung ya. Gue sering beli Pampers, kadang kopi. Enak sih, maksudku ibunya enak. Bukan dagingnya enak, tapi ibunya enak. Cuman aku tuh sempat merasa gak nyaman karena si ibu ini selalu ngasih kembalian dengan tangan kiri. Yang mana untuk sebagian wilayah itu dianggap tidak sopan. Nah kan, kadang bertanya kenapa ya dia selalu pakai tangan kiri. Karena sebenarnya ibunya tuh enak dan tahu etika. Hingga suatu saat, secara tidak sengaja, aku melihat tangan kanan beliau. Dari situlah aku maklum kenapa beliau selalu memberi kembalian pakai tangan kiri. Tangan kanannya itu nggak sesempurna tangan kanan kita. Kok bisa? Ya agak sedikit berbeda lah, gue bilang ya. Ada kekurangan sehingga beliau memilih untuk menyembunyikannya. Jadi si ibu ini mungkin takut takut ditolak gitu ya. Entah gue gak ngerti dulunya dia punya pengalaman seperti apa sejak kecilnya. I don't know. Jangankan si ibu itu gitu. Yang mana kekurangannya itu bisa dilihat gak cuman olehnya, tapi juga oleh orang lain. Kita yang menurut teman-teman lo, kita yang menurut orang lain itu sempurna, itu masih aja bisa melihat kekurangan. Ya enggak? Dan kita memilih untuk menyembunyikannya. Kita merasa nggak jujur gitu. Kita merasa insecure, takut ditolak, dan juga minder. Aku bakal bahas ini dari sudut pandang berbeda, so don't go anywhere. Jangan molor dulu dong, lagi dengerin gitu loh. Oke, ngomong-ngomong soal ibu tadi. Ini siapa ngaget-ngagetin. Ngomong-ngomong soal insecure, soal minder, baik dari ibu yang tadi atau diri lo sekarang. Tahu gak sih bahwa sebenarnya orang-orang yang insecure, orang-orang yang minder itu karena mereka peduli dengan omongan orang lain. Ya. Mereka peduli loh aslinya sama orang. Orang-orang yang punya empati. Yalah, kalau misalkan orang-orang yang gak peduli kan orang yang cuek ya. Kadang-kadang dia juga gak ngerti orang lain kenapa mereka gak paham gitu. Gak peka. Pekok iya. Dan Allah tuh suka loh orang-orang yang punya empati kayak lo. Seperti ibu itu. Cuman kadang saking pedulinya kita sampai akhirnya menyiksa diri sendiri. Kita takut untuk show up. Kita takut untuk menampakkan diri, jadi diri kita apa adanya. Jadi sejujurnya kita.
Iya, orang-orang kayak gitu tuh orang-orang punya hati tahu. Orang-orang yang takut, overthinking, baperan kayak lo. Coba, robot pernah nggak baperan? Enggak. Itulah kelebihan manusia dibanding makhluk lain. Dia punya hati. Dibanding robot, dibanding AI, dibanding software apapun itulah. Secanggih apapun robot, dia nggak akan pernah bisa yang namanya memahami emotion. Nggak bisa merasakan. Karena hati itu apa sih? Hati itu kolbu. Dia itu terkoneksi sama soul, spirit, jiwa, roh. Dan roh ini koneksinya langsung ke Allah. Karena yang ngasih roh itu Allah. Kalau misalkan insecure cuman sesekali, 2 kali, itu wajar, namanya manusia. Kadang takut ya, kadang khawatir. Itu wajar, itu fitrahnya kita. Malah lucu kalau misalkan kita gak punya rasa takut. Sangat-sangat berbahaya. Karena kalau misalkan lu gak takut, anak kecil nih gak dikasih rasa takut, dia bisa ngaco, ngawur gitu, sembrono, ceroboh. Cuman kalau rasa takut itu berlangsung bertahun-tahun, terus intensitasnya tuh semakin meningkat. Dikit-dikit tuh khawatir masa depan, khawatir tentang suaminya kecolongan, direbut inilah, direbut itu. Khawatir kalau misalkan kamu memunculkan kecacatanmu misalkan, itu terus kamu bakal dibully habis-habisan, kamu bakal terluka dan sebagainya. Lu gak berani keluar, takut punya anak, takut punya suami, takut keluar rumah, jangan-jangan lu juga takut hidup. Ketakutan-ketakutan itu ada fitrah, tapi kalau diterus-terusin gitu ya, itu bisikan dari setan tau. Dan setan itu hanya akan membisiki orang-orang yang punya hati yang baik. Ngapain membisiki orang yang udah jahat gitu, gak perlu. Kan dia udah jadi setan. Ya, jadi hati lo itu kayak terbungkus dengan rasa takut, dominan dengan rasa takut. Yang berlebihan itu pasti gak baik. Karena ketika lu takut terus-terusan, itu bisa jadi merilis hormon stres atau hormon kortisol lebih banyak. Dan ketika hormon itu rilis lebih banyak, gula darah lo naik. Dan ketika gula darah lo naik, imun lo turun. Ketika imun lo turun, banyak penyakit. Apalagi kalau sampai bertahun-tahun. Bahkan ada yang sampai penyakit dalam loh. Kanker dan lain sebagainya. Terus gimana dong mbak? Aku udah baca buku ini, baca buku itu, udah konseling ke psikolog dan lain sebagainya. Aku masih tetap ngerasain ini. Lo tau gak sih? Bahwa akal itu sebenarnya gak bisa mengatur hati, tau gak? Serius? Nggak selalu bisa gitu. Karena tadi gue bilang, kolbu itu koneksinya langsung ke Allah. Yang menggenggam hati lo itu bukan diri lo. Hati kita yang pegang bukan kita, bukan pasangan, bukan orang tua, tapi Allah. Ingat kan, yang maha membolak-balikan hati itu Allah. Dan kamu tahu gak definisi kolbu yang sebenarnya? Kolbu adalah zat yang mudah berubah. Makanya hari ini mungkin lo bahagia, besok lo khawatir, besok lo seneng lagi, besok lo khawatir lagi. It's normal. Kamu tahu gak ketika Abu Bakar menemani Rasul hijrah, mereka bersembunyi di Gua Sur kurang lebih 3 hari. Di situ tuh Abu Bakar tuh khawatir ya, bukan mengkhawatirkan kondisinya, tapi dia khawatir kalau sampai ketahuan Rasul bisa dibunuh. Peduli gitu dengan orang lain. Makanya Allah suka hati yang seperti itu gitu.
Dan Rasul bilang, Innallaha ma'ana. Tenanglah, Allah bareng sama kita gitu. Allah bersama kita. Jadi namanya insecure, overthinking, takut, itu lumrahnya manusia, fitrah. Sudah ada dari sononya instalasinya. Tapi yang berlebihan itu gak akan baik ujungnya. Kamu boleh ikhtiar baca buku, konseling, dan lain sebagainya. Boleh. Tapi ingat selalu bahwa hasil atau kesembuhan itu datangnya dari Allah. Percayalah, gue pernah berada di posisi kayak gitu. Gak enak. Tiap lihat orang lebih baik dikit, gak suka. Gue ngerasa terancam. Lihat orang dipuji dikit, iri. Dan itu hati yang sangat lelah. Capek kayak gitu. Jadi waktu itu aku minta tolong sama Allah. Ya Allah, aku capek kondisi kayak gini. Aku gak bisa gak punya kuasa apapun lagi. Semua udah aku lakuin, yang dari cerita, yang dari baca buku motivasi sejak gua SMP cuy. Buku-buku psikologi juga. Aku berdoa sama Allah waktu itu. Tolong diangkat gitu segala rasa ketakutan, kegundahan. Karena cuma Allah yang maha membolak-balikan hati. Aku minta agar aku dicintakan kepada segala sesuatu yang Allah cintai. Mungkin lo gak pernah berada di posisi dimana lo gak bisa ngandelin diri lo sendiri. Aku adalah orang yang terbiasa, aku nerima masukan, tapi aku kembalikan semua pilihan itu ke diriku sendiri. Aku handle it by my own self. Dan disitulah aku baru sadar bahwa la haula wala quwata illa billah. Gak punya kuasa apapun kecuali yang Allah izinkan. Sobat kamu yang saat ini masih insecure dan lain sebagainya, udah fokus belajar dulu, fokus ke Allah. Gak usah fokus masalah gimana cara ngilangin insecure. Fokus ke Allah, karena Allah kasih rasa itu. Perasaan insecure, takut dan sebagainya itu bukan gak ada maksud. Allah pengen deket sama kamu. Sampai suatu saat lo akan sadar, kok hidup gue lebih enak ya? Kok hidup gue lebih tenang ya? Dan rasa insecure itu hilang tanpa kamu sadari. Ya sih, kadang-kadang kalau misalkan sesekali iya masih. Tapi ketika lo inget Allah lagi, lo tenang lagi. Dan memang akan seperti itulah hidup. Oke, so jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.